sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Yang kami hormati Bapak dari Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers. Selamat pagi Pak Asmono Wika yang dalam kegiatan ini melalui secara virtual. Yang terhormat juga Ibu Nina Kurnia Dewi dari Perum LKB Antara. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Bapak Ganjar Betiono. Yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita Kepala Biro LKB Antara Pak Isar Sitanggang. Dan yang kami hormati dari Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, kemudian dari AJI, kemudian juga dari bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dari Dewan Pers, baik yang hadir pada kesempatan hari ini maupun secara virtual, dan seluruh rekan-rekan awak media yang hadir ataupun para peserta ujian kompetensi sebanyak 54 orang yang akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi wartawan pada kesempatan pagi ini. Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, yang mana kita melaksanakan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Puji syukur kehadirat Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Asmono, kemudian juga Ibu Nina dan seluruh para penguji yang uji kompetensi wartawan yang hadir pada kesempatan ini. Kami mewakili Kapolda Lampung Irjen Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno. Pada kesempatan ini kami hadir mewakili beliau. Beliau menyampaikan salam hormat untuk semua yang hadir dalam kesempatan ini dan juga memberikan semangat kepada rekan-rekan yang saat ini hadir dalam uji kompetensi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini melalui program Bapak Kapolri, yaitu program prioritas Kapolri, diantaranya adalah program prioritas ke-13. Ada istilah pemantapan komunikasi publik. Pemantapan komunikasi publik ini tidak hanya artinya kami di bidang humas yang memberikan suatu rilis, konferensi pers, doorstop, tetapi harus berkesinambungan. Apa yang disampaikan oleh Bu Nina tadi, oleh Pak Asmono Wika tadi, juga intinya kedepannya kerjasama kita tidak hanya sebatas kita hanya dalam kegiatan polisi, tetapi harus tetap dibangun selaras kita mengawali, menyertai dan mengakhiri apapun produk daripada rekan-rekan ini. Dan alhamdulillah khususnya di Polda Lampung sampai saat ini hubungan yang baik, hubungan emosional yang baik antara rekan-rekan wartawan sudah terjalin dengan baik. Tadi Bu Nina sampaikan, apabila ada berita-berita yang tentu belum kita ketahui sumbernya, tentu harapan kita harus dicek dan recheck kembali. Ini bukan hanya warga masyarakat, tetapi juga kepada rekan-rekan awak media, para wartawan yang saat ini sedang melaksanakan uji kompetensi baik di tingkat muda, madya maupun utama. Sama dengan kami. Undang-undang pokok, Undang-Undang Pers tentang Pers 499 adalah suatu karya yang betul-betul untuk melindungi para awak media, para wartawan. Dari tadi disampaikan oleh Mas Budi ya Mas, bahwa ada namanya kode etik profesi, termasuk juga melindungi dari perusahaan pers, termasuk juga uji kompetensi ini agar bisa kompeten. Kami juga di Polri juga demikian. Saya latar belakangnya adalah di bidang reserse, tetapi setelah masuk di dunia kehumasan ini sungguh sangat banyak wawasan. Jadi memang humas ini adalah hubungan masyarakat, tentunya banyak hubungan ini semakin meluas. Hubungan kerjasama kami di Mabes Polri juga demikian. Dalam kegiatan World Press Freedom Day pada tahun 2017, kami kerjasama yang baik dengan teman-teman dari Dewan Pers. Hal ini yang kami bawa untuk ke bidang humas Polda Lampung. Berkait dengan pemantapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta ini jawabnya agak lemes Pak.
Kata Pak Ustadz nanti tangannya nggak lunas. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ya saya harus menyampaikan salam hormat dari Pak Gubernur kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman peserta. Beliau masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Lampung, nanti langsung ke Islamic Center melepas ada ya kloter yang berangkat pagi di jam 10. Yang saya hormati Ibu Nina dari LKBN Antara, kalau nggak salah pembidangnya tadi Ibu Nina itu ahli manajemen resikonya ya. Terus ada Pak Asmulawikan dari Komisi Pemberdayaan Pers. Di sini ada Pak Pandra, Kabid Humas Polda Lampung, mitra dan sahabat saya untuk menjaga langit Lampung ini tetap kondusif dari segi pemberitaan. Pak Budi, Dewan Penguji, ini Pak Budi juga ya Pak ya? Pak Budi juga ya? Pak Budi juga dari Dewan Pers, dari Sekretariat. Pak Isar teman saya mana ya Pak Isar ya? Zoom Pak. Oh Zoom ya. Ada Pak Bosnya, ini ada redaktur internasional ya Pak ya, dari LKBN Antara, ada Ibu Kepala Sekolahnya Antara, terus ada Mas Teguh, ini level ya, redaktur pelaksana. Dan tapi minimal dapat getarannya dengan Antara ini. Saya sebetulnya udah nggak ada yang saya omongin, udah diborong semua. Mas Budi substantif, Ibu Nina sudah, Pak Pandra lebih tajam lagi. Ya saya ngomong dikit aja. Ini uji kompetensi, teman-teman. Kompetensi itu diujikan atau tidak, teman-teman harus tetap punya kompetensi. Karena kompetensi itu modal kita dalam menekuni profesi. Kalau organisasi profesi, jualannya adalah kredibilitas. Kredibilitas itu penopang utamanya adalah kompetensi. Saya pernah belajar Mas Budi dengan teman-teman di kampus tentang istilah kompetensi. Dulu tahun 50-an kata akademisi, pakar-pakar, kompetensi itu kompeten cek, CE belakangnya, konsepnya. Sekarang kompetensi pakai C sama Y. Kalau mau menelusuri itu kita baca 200 jurnal, capek. Kira-kira teman-teman itu loh, untuk mengenal satu diksi saja itu ditelusuri sampai kemana. Karena tadi teman-teman ini karya intelektual, karya jurnalistik itu karya intelektual yang juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cuma batasannya dia kebenaran jurnalistik. Kalau bahasa senior saya dulu termasuk Mas Budi itu kebenaran investigatif di dalam jurnalistik itu. Sudah cover both side, istilahnya sudah duduk, rujukannya jelas, faktanya jelas, baru. Ini semualah yang di tengah era digitalisasi sekarang menjadi game changer-nya seluruh awak media dan seluruh organisasi media. Apa itu? Konten. Termasuk LKBN Antara, Pak. LKBN Antara sebagai perusahaan milik negara, dia juga perusahaan media. Tadi saya diskusi dengan Pak Teguh, tapi banyak penugasan pemerintahnya. Nggak apa-apa. Game changer kita di tengah dunia yang sedang bertransformasi digital ini adalah di konten. Isi itu adalah kumpulan fakta. Kumpulan fakta boleh jadi berhubungan, boleh jadi tidak. Apalagi cerita big data analisis. Nampak kacau lagi kita. Faktanya tidak terstruktur, tidak berhubungan, tapi bisa dianalisis dengan perangkat teknologi tertentu menjadi berhubungan. Itulah dunia kita hari ini. Bapak-bapak, begitu membuka, biasa nonton bola, iklannya pasti tentang bola. Yang biasa traffic, nanti iklannya yang muncul di Facebook Bapak Ibu, Instagram Bapak Ibu, ya tentang sewa hotel di Bali yang murah berapa, gitu-gitu. Kita sudah di-profiling dengan teknologi tertentu, sehingga sudah disegmentasi. Oh, kelompok umur sekian, hobinya kuliner. Nah, tempat kuliner ada diiklankan. Kira-kira gitu. Dilihat rekam jejak dia melakukan interaksi di dunia maya. Oh, hobinya nonton yang misteri-misteri ya, yang keluar yang misteri-misteri yang disuguhkan. Nah itu teman-teman, situasi yang bertransformasi digital ini konten.
konten ini nanti kita dalami sama-sama. Kalau pesan-pesan pembangunan sudah lengkap. Bu Nina, saya setuju kata kuncinya mengembangkan jurnalisme optimis. Tadi Bu Nina. Mas Budi lebih kepada aspek kredibilitas. Nah itu nanti menjadi bekal kita semua. Kenapa kita harus selalu mengembangkan optimisme? Gitu kan? Karena tadi kita dalam era betul bukan era persaingan lagi. Sekarang ini persaingan iya, tapi kolaborasi juga iya. Jadi dunia sekarang ini juga tidak ada yang bisa merasa hebat sendiri. Ya harus bersama-sama. Nah bersama-sama itu dikasih bingkai Bu Nina tadi adalah mewujudkan optimisme. Karena optimisme ini akan menghasilkan energi positif, akan menghasilkan gerak yang positif. Saya senang tadi Bu Nina sangat mendasar tentang bahwa ini adalah karya jurnalistik termasuk bisa digolongkan sebagai karya ilmiah. Karena ada proses pencarian fakta, verifikasi fakta sebelum sampai diberitakan. Sehingga kompetensi nanti di medianya masing-masing, medianya menjadi sumber rujukan. Apalagi manusia sekarang sudah punya demikian banyak sumber informasi alternatif. Saya kasih kabar gembira Mas Budi dan kita semua, seolah-olah nih dengan dunia digital besok orang cetak mati gini-gini ya, online mati apa iya? Coba kita lihat kebijakannya pemilik-pemilik platform medsos, Facebook, Instagram, dan WA yang dimiliki satu orang, kalau nggak salah namanya Mark Zuckerberg. Orang tajir pelintir lainnya, Elon Musk juga buru-buru beli Twitter. Kenapa? Karena dia paham ini alat untuk mendeteksi pikiran orang sedunia. Ingat mereka sudah mulai menerapkan berbayar. Kalau nggak salah dimulai 2022 ini Januari. Nggak bisa Pak ngeblasting banyak-banyak. Kalau di akun robot langsung tercancel. Saya bisa mengendalikan satu orang 28 akun bisa. Itu jangan cerita bahasa dan seterusnya. Tapi kalau saya melihat kebijakan pemilik platformnya, besok ini nggak bisa lagi. Begitu akunnya tidak bisa diverifikasi, verifikasinya berbasis nik, lewat, tercancel oleh sistem yang dibangun oleh tadi pemilik media platform tadi. Itu tadi. Pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kita akan loncat modul, jadi kita akan melakukan jumpa pers. Ya. Modul jumpa pers dalam uji kita adalah modul ke berapa? Al-Farizi dan Pak Sigit Pamungkas serta Mbak Mas. Ya, teknis. Buat kami dan Prof, kami sangat mendukung kegiatan ini bersama pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan beberapa koordinasi teknis untuk penyelenggaraan ini. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kemarin latar belakangnya pandemi. Ketika ingin mengundang dan pesertanya orang asing, ada jurnalis asing juga. Jadi tentu kan ada banyak hal yang harus kita pelajari bersama, persiapkan bersama. Teman-teman PMK Pesisir Barat waktu itu sedang mempertimbangkan jadi enggak ya? Karena kan ada ketentuan pemerintah, kalau levelnya sekian, maka konsekuensinya kegiatannya seperti ini, kegiatan pemasyarakatannya. Nah, alhamdulillah posisi kita hari ini level 1 semua memungkinkan memang untuk dilakukan berbagai kegiatan yang lebih terbuka, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Karena masih kita ingat ini masih dalam suasana pandemi, hanya untuk Lampung sudah relatif terkendali. Itu pertama. Kedua, yang kesiapannya juga karena awal direncanakan itu belum memperhitungkan faktor apakah boleh atau tidak secara ketentuan dalam konteks pandemi, maka persiapan juga kami dan Pesisir Barat juga Kapolda, Polda Lampung juga bersama-sama dalam situasi yang agak apa ya, bukan ragu ya, antara karena kami mempertimbangkan faktor pandeminya untuk lanjut atau tidak. Ada 11 negara yang ikut dan ini juga ajang bergengsi. Ini kayak menuju Olimpiade, ada seri perlombaannya gitu. Ada yang di Banyuwangi, ada di Bali, ada di Nias kalau nggak salah, dan ada yang di Lampung. Nah ini juga bagian dari kualifikasi untuk peserta Olimpiade. Kami sudah berkoordinasi nanti secara teknis kepariwisataan, nanti Ibu Meli, kita waktunya nggak panjang Bu, kira-kira rangkaian kegiatan sebelum
surfing apa, setelah surfing apa dan manfaatnya buat pariwisata Lampung apa, Ibu Meli bisa tambahkan. Jadi tadi sudah telah disinggung oleh Pak Ganjar bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 17 Juni nanti kita akan melaksanakan kegiatan Provinsi Lampung ya, melaksanakan kegiatan free-throw yang terdapat di pesisir barat. Ini merupakan bagi dinas pariwisata, bagi pariwisata merupakan titik dari bangkitnya pariwisata, terutama oh ya, ini buka masker kali ya Pak ya. Titik balik bangkitnya pariwisata Indonesia khususnya di pesisir barat, karena sama hari ini free-throw itu sudah menjaring 218 peserta yang terdiri dari yang diikuti oleh 17 negara yang ada di seluruh Indonesia. Diharapkan sampai dengan sekarang tanggal 2 Juni para peselancar itu sudah hadir di sini, dan ini juga alhamdulillah syukur sekali karena ini merupakan seperti saya sampaikan tadi merupakan kebanggaan bagi kita Provinsi Lampung, karena di tahun ini free-throw ini dilaksanakan di 5 provinsi. Provinsi salah satu dari Lampung ini melakukan yang ketiga pelaksanaan, dan kita mendapatkan level yang tertinggi IQS 5.000 dan insya Allah nanti akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga akan dihadiri oleh Menteri BUMN dan Wakil MPR kita Pak Jendin Hasan. Sebelum pelaksanaan ini kita tentu ada beberapa sporting event, salah satunya seperti kemarin tanggal 4 sudah dilaksanakan Krakatau Beach Fun Run, dan nanti pada saat pelaksanaan pada tanggal 11 sampai 17 Juni kita juga ada beberapa kegiatan seperti pameran UMKM, ada parade budaya, ada free-throw, dan beberapa beach clean itu juga kita laksanakan bersih pantai. Jadi seperti disampaikan Pak Ganjar, walaupun ini merupakan event internasional ya, apapun tempat saya di Provinsi Lampung, dalam hal ini adalah Kabupaten Pesisir Barat, harapannya semua teman-teman, semua kita berkolaborasi. Kalau di istilah di pariwisata itu pentahelik Pak, pentahelik itu saling bergandeng tangan untuk membantu mempromosikan, mensukseskan kegiatan free-throw kita pada hari ini. Dan masih dalam keadaan pandemi, arahan dari Bapak Kemenparekraf, pelaksanaan kita nanti tetap berlangsung secara hybrid, online dan offline, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Dengan pengamanan daripada kegiatan World Surfing League atau Liga Surfing Dunia yang akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 17 Juni di Pantai Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Kepolisian daerah Lampung dalam hal ini, Polda Lampung dan Polres Lampung Barat mempersiapkan personil ya, sebanyak 200, lebih dari 200 ya, lebih 207, yaitu operasi mandiri kewilayahan yang kita sebut dengan operasi Tuhu Krakatau. Tuhu ini adalah salah satu lambang yang menunjukkan identiknya potensi wisata yang ada di Krui Pesisir Barat. Tuhu itu adalah ikan blue marlin ya. Jadi saya sampaikan di sini operasi Tuhu Krakatau 2022 yang di operasi ini akan berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Pengamanan destinasi pariwisata termasuk yang menjadi target kita adalah objek daripada pengamanan ini adalah para peselancar, yaitu dari 17 negara, di mana para peselancar ini juga akan didukung oleh official dan juga rekan-rekan sekalian akan hadir. Di situ adalah para wartawan dari internasional. Ya, kami sudah komunikasi langsung dengan, karena ini adalah base-nya itu WSL itu adanya, salah satunya adalah wilayah Asia itu di Bali. Kami sudah komunikasi bahwa mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 itu mereka sudah mulai berdatangan. Ya, bahkan hari ini tanggal 8 ini kami akan menyambut langsung di Bandara Raden Inten tim official mereka. Karena mereka juga didukung oleh dari Quicksilver dan lupa saya. Pokoknya mendukung terhadap kegiatan tersebut. Upaya yang kami lakukan dalam hal ini adalah bagaimana, apalagi tadi sudah disampaikan ada 3 tamu VVIP kita, yaitu adalah salah satunya adalah Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Yang kedua adalah Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Wakil Ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan. Tentunya rangkaian-rangkaian itu akan diawali, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah dilakukan minggu yang lalu adalah beach clean ya Bu ya, beach fun run. Jadi minggu yang lalu sudah dilaksanakan dalam rangka menguji coba kegiatan. Betul sekali apa yang disampaikan Ibu Meli, bahwa ini adalah kelas yang salah satu yang tertinggi adalah QS 5000. QS 5000 ini adalah memang standar yang salah satunya yang tertinggi itu 10.000 kita adalah, dan perlu saya sampaikan, Pantai Krui ini adalah pantai yang menjadi idaman dari pesurfing dunia. Ya, yang di antara 4 itu adalah wilayahnya di antara Bali, kemudian Nias, yang ketiga adalah di Canggu di Banyuwangi, yang terakhirnya adalah di Lampung, khususnya di Krui, pesisir barat. Rekan-rekan dapat mempromosikan pariwisata ini karena ada 4 destinasi unggulan di sana, yaitu di Tanjung Setia, kemudian di Gua Matu, kemudian Labuan Jukung, dan juga apa satu lagi? Pantai Marina. Ya. Mandiri, Pantai Mandiri. 4 destinasi pariwisata yang harus dieksplor oleh rekan-rekan. Yang pertama adalah Tanjung Setia, kemudian Labuan Mandiri, Pantai Mandiri ya. Kemudian Labuan Jukung dan Gua Matu. Itu yang perlu dieksplor. Terhadap aku kamar kalau tidak salah ya, 800 kamar, dan ini semua sudah terisi penuh dengan baik. Dan kami dari Polda Lampung, khususnya bidang humas Polda Lampung, akan mempersiapkan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu adalah media center. Di sinilah media center ini nanti kami akan tempatkan, dan juga bagaimana kita melit ini adanya mengkoordinasi daripada para wartawan asing. Saya rasa itu bisa sampaikan. Lebih dari 207 personil yang akan kita tempatkan di sana secara mobile maupun statis, di mana itu mengemban fungsi preemptif, preventif, dan juga represif. Dan kita persiapkan tim dari tim Densus, maksud kami tim detasemen penjinak bom dan juga anti teror di sana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan awak media semua. Demikian. Kira itu ya rekan-rekan semuanya, jadi sudah dijelaskan dengan cukup panjang ya tentang bagaimana Lampung ini makin bersolek dengan pariwisatanya, apalagi kita dalam waktu dekat akan ada event yang besar ya tentang kejuaraan Liga seluruh dunia. Monggo silakan. Dari antara yang difasilitasi oleh Dewan Pers, kalau yang difasilitasi oleh Dewan Pers, antara ini putaran yang terakhir ya untuk tahun ini. Mungkin Pak Saifullah bisa konfirmasi, tapi untuk Dewan Pers itu masih ada dengan lembaga penguji yang lain gitu. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dewan Pers yang dari sini, teman-teman alhamdulillah ya bisa mengikuti acara ini juga oleh dana APBN nih, dari uang rakyat gitu ya. Jadi kita memang bekerja untuk kemaslahatan rakyat, memenuhi publik ya untuk masyarakat. Mudah-mudahan benar seperti tadi teman dari Haji Pak Mas Prawira ya, yang dikembangkan di Indonesia itu perlunya menghindari bad journalism atau black journalism gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju, lebih cerdas dalam kesadaran literasi media melalui wartawan-wartawan yang berkompeten. Terima kasih. Mungkin suara saya tidak seperti ustazah yang cukup menguasai forum, tapi semoga bisa terdengar sampai ke belakang. Ya, terima kasih sebelum kemudian Pak Tanggang, Pak Ganjar, dan para penguji yang saya hormati, baik dari Aji maupun dari Antara. Baik, yang pertama terutama karena ini
ngaji belum selesai, jadi mohon maaf tadi agak menunggu cukup lama Pak Ganjar juga. Ya, ini memang kami masih ada satu mata uji lagi yang masih harus diperdalam oleh kawan-kawan yang harus diujikan. Jadi biasanya begitu, kita akan menggali lebih dalam bagaimana mata uji terakhir ini bisa nanti menentukan terutama nilai kompetensi dari seorang jurnalis anggota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi misi antara cocok dengan kegiatan kita 2 hari ini, yaitu uji kompetensi wartawan. dari Bapak Syariful selaku perwakilan dari Dewan Pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah ada Pak Ganjar, aku Kadis Komunikatif Provinsi Lampung, juga Kepala Biro Antara Sepadan, Mas Budi dari Haji Koordinator, juga teman-teman uji dari Antara maupun dari uji dari Haji, serta yang lebih khususnya ada saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Sini hadir juga ahli pers Dewan Pers Bapak Abang Oyos Saloso, ahli pers Dewan Pers dari Provinsi Lampung yang selalu membantu terkait perkara-perkara yang ada di Lampung mengenai pers. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, 2 hari kita laksanakan pelaksanaan uji kompetensi jurnalis di Lampung ini. Memang pelaksanaan dari kegiatan uji kompetensi yang difasilitasi oleh Dewan Pers kita awali dari tahun 2000 pada saat pandemi. Tapi dari yang melaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, setelah itu kita lockdown dan semua kegiatan dikembalikan ke negara. Dan kembali pada tahun 2021 kegiatan fasilitasi uji kompetensi ini kita lanjutkan. Ya, saran kami bagi teman-teman yang masih belum pada saat karena berhalangan hadir, bisa ada kesempatan di Provinsi Jambi yang waktunya masih ada kurang lebih 1-2 minggu lagi. Jadi bisa dilakukan, bisa dikejar, atau mungkin dari Lampung ke Jambi. Kalau Sariful ya, kalau sudah agak maghrib gini Pak Isar Sitanggang, sahabat dan saudara saya, Mas Budi, sahabat dan guru saya, Mas Oyos ini guru saya juga ini, Mbak Guru kalau ini, Pak Guru, kalau itu Mbak Guru. Teman-teman peserta uji, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pemerintah Provinsi Lampung tentu berkomitmen untuk juga mendorong proses-proses seperti ini, dan makin banyak mungkin lembaga lain yang juga mendorong tumbuhnya kompetensi di kalangan jurnalis. Kenapa? Kalau dari perspektif demokrasi, konon kabarnya pers ini pilar 4. Kalau dari perspektif kebijakan publik hari ini yang sering dibicarakan orang pentahelik, media juga bagian dari proses yang inherent dengan perencanaan dan implementasi dari kebijakan publik, seperti yang Mbak Dian singgung tadi. Artinya karena dia bagian inherent, yang mesti juga dia mengejar kualifikasi-kualifikasi tertentu sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Tadi kita melihat ada faktor teknologi yang mungkin juga menjadi salah satu faktor determinan semua perilaku kita. Perilaku belanja, perilaku baca berita, perilaku mengkonsumsi berita, termasuk perilaku kita sehari-hari. Itu tidak bisa juga dilepaskan dari kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi. Wah, itu sudah banyak. Khawatir juga, udah malu, udah
Nah, buat teman-teman yang sudah ujian, namanya ujian. Harus apa? Ini ujian. Hadapi dengan senyuman. Besok kita tiap hari ada ujian. Kalau boleh agak serius sedikit, tiap hari kita diuji. Pada saat kapan? Pada saat tidur. Disitulah terjadi ledakan sel kalau kata ilmu biologi. Kalau nggak dibuat tidur sama Tuhan, sakit Pak ledakan sel itu. Sel membelah diri, muncul sel yang baru. Itu Mas Oyos, kadang-kadang kumisnya sudah putih. Kalau sudah banyak uban, itu tandanya kita selalu baru tiap pagi. Ini kata ilmu biologi, bukan kata saya. Kita tiap hari jadi makhluk baru. Itu yang kepastian alamnya begitu. Dulu sih kinyis-kinyis ya kan, mulus segala macam. Sekarang ya udah gigi udah mulai copot, dengar sapa gua kebalik-balik. Itu tanda-tanda itu. Karena kita menuju satu kesudahan terakhir nantinya. Kalau yang lagi masih hidup ajal namanya kan gitu. Kira-kira jadi ceramah kita. Tapi setiap hari ujian itu ada. Kalau ujian itu analoginya untuk naik kelas, mudah-mudahan kita naik kelas terus. Amin. Naik kelas itu bukan karena ujian di antara dan haji saja. Ujian di lapangan nanti mungkin lebih berat. Karena ini cuma 2 hari, mungkin meng-highlight dari sekian belas tahun. Yang lebih penting itu ke depan. Apa yang bisa diambil dari 2 hari ini? Makanya tiap hari harus ngecas. Kalau berhenti belajar, berarti Anda mati. Kalau pakai bahasa doktrin gitu kan, ya terlambat Anda akan terkepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi buat semuanya. Saya Nurul, peserta yang ikut uji potensi wartawan yang diadakan oleh Antara dan Aji yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap Aji, Antara, dan Dewan Pers yang sudah melaksanakan uji kompetensi kepada kami. Saya sebagai peserta mengucapkan banyak terima kasih terhadap rekan-rekan, terhadap pemerintah. Apa yang saya dapatkan dari uji kompetensi wartawan tersebut akan saya jalankan dalam menjalankan profesi saya sebagai wartawan. Dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu saat uji kompetensi itu tidak saya dapatkan di lapangan selama ini. Setelah saya mengikuti uji kompetensi wartawan ini, banyak hal yang harus saya benahi dalam saya bekerja. Dan insya Allah akan saya tularkan ilmu yang saya dapatkan terhadap rekan-rekan saya yang ada di Tubaba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.